Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahma dengan NIM 1263072011023 dari kelas 3A Sejarah Peradaban Islam. Oh ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai awal westernisasi di Turki pada tahun 1789 sampai 1879. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai awal westernisasi di Turki. Sebelum beranjak ke materi lebih lanjut, kira-kira ada yang tahu nggak ya apa itu westernisasi? Westernisasi adalah suatu penyesuaian perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi akan tetapi cenderung ke barat-baratan. Ada beberapa penyebab masyarakat mengalami westernisasi. Di antaranya yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di barat yang sedemikian rupa hingga menimbulkan keinginan untuk mendapat kemajuan yang sama. Yang kedua yaitu perkembangan kebudayaan asing di negara atau wilayah Islam. Yang ketiga yaitu pemimpin atau pihak pemerintah mendapat pengaruh kebudayaan barat. Yang keempat yaitu perkembangan budaya besar-besaran dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Penyebab lain terjadinya westernisasi di Turki yaitu 1. Perubahan bentuk pemerintah yang awalnya berbentuk dinasti atau kerajaan menjadi bentuk sekuler. Yang kedua yaitu berkembangnya nasionalisasi barat dan revolusi industri. Yang ketiga, kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme barat. Nah, selanjutnya yaitu periode westernisasi di Turki. Ada 4 penjelasan yang akan saya bahas. Penjelasan pertama yaitu pembaharuan awal, kedua Orde Baru, ketiga Tanzimat, dan keempat Turki Muda. Untuk pembahasan pertama yaitu pembaharuan awal. Setelah mengalami kemunduran, usaha untuk memperbaiki kerajaan Turki Utsmani pernah dirintis oleh Sultan Ahmad III pada tahun 1703 sampai 1730 yang kemudian dikenal dengan istilah pembaharuan sebelum periode modern atau Harun Nasution 1988. Karena mendapat tantangan dari luar, akhirnya usaha pembaharuan ini mengalami kegagalan. Usaha pembaharuan berikutnya dilakukan pada periode modern yang diawali oleh Sultan Mahmud II, yaitu pada tahun 1807 sampai 1839. Dalam sejarah, Sultan Mahmud II merupakan Sultan Utsmani pertama yang merubah tradisi aristokrasi dengan mengambil sikap demokratis. Ia juga dikenal sebagai sultan yang pertama kali di kerajaan Utsmani dengan tegas mengadakan perbedaan antara urusan agama dan urusan dunia. Pembahasan yang kedua yaitu periode baru. Pembaharuan ala barat yang dilakukan oleh Sultan Salim III pada umumnya terkenal dengan istilah Nizam-i Jadid atau Orde Baru. Merupakan usaha pertama yang luas untuk pembaratan. Namun, usaha sultan ini tidak memperoleh dukungan dari ulama yang bersama-sama dengan Janissary menentang pembaharuan itu. Dan syariah tetap merupakan hukum yang tertinggi bagi Imperium Utsmani. Selain itu, pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Salim III ini mendapat tantangan dari militer Janissary yang mendapat sokongan fatwa bahwa gerakan pembaharuan Sultan Salim III bertentangan dengan agama dan tradisi sehingga dapat dikalahkan. Ada beberapa langkah pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Salim III yaitu restrukturisasi pemerintahan yang efektif dan efisien, rekrutmen pegawai secara profesional, pendirian sekolah dan balai latihan kerja, menghilangkan hak istimewa militer Janissary yang mewajibkan mereka harus melalui seleksi profesionalisme. Pembahasan yang ketiga yaitu Tanzimat, merupakan gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Abdul Majid dengan Perdana Menteri Rashid Pasha. Periode masa Tanzimat mengandung arti yakni peraturan dan perundang-undangan baru. Tanzimat sendiri secara resmi telah tercantum dalam dokumen kerajaan pada pemerintahan Sultan Mahmud II. Dalam periode Tanzimat ini berakhir pada awal pemerintahan Abdul Hamid II 1880 Masehi. Berikut ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada Tanzimat.
1. Piagam Hati Syarif Wulhan tahun 1839 Masehi. Menurut Harun Nasution menjelaskan bahwa kemakmuran suatu negara tergantung pada kemakmuran rakyat dan kebebasan kepemilikan. Yang kedua yaitu Piagam Hati Humayun 1856 Masehi. Isi kandungannya yaitu menjaga hal-hal etnis minoritas seperti menghapus perbedaan agama, bahasa, dan etnis, mengizinkan non-muslim untuk melakukan wajib militer, menghapus undang-undang yang membunuh orang-orang murtad Islam. Dan yang keempat yaitu Turki Muda. Kematian Perdana Menteri Ali Pasha pada tahun 1871 Masehi menandai berakhirnya Tanzimat. Gerakan pembaharuan diganti oleh kelompok Utsmani Muda yang berhasil menurunkan Sultan Abdul Aziz pada tahun 1876 melalui fatwa Syekh al-Islam dan diganti oleh Murad V. Karena Murad V dianggap tidak berhasil memimpin, maka diganti oleh Sultan Abdul Hamid dan Perdana Menterinya Mikdad Pasha. Utsmani Muda merupakan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1865 dengan tujuan untuk mengubah pemerintahan absolut menjadi konstitusional. Adapun di antaranya ide-ide pembaharuan sebagai berikut. 1. Ekonomi dan politik yang tidak beres dapat diatasi dengan merubah sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada saat itu, pemerintahan demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, tumbuhnya ide tanah air. Utsmani bukan tanah air Turki dengan melihat perlu adanya persatuan umat Islam di bawah pimpinan Turki Utsmani yang mirip dengan pan-Islamisme atau gerakan politik negara Islam untuk mempersatukan kaum muslimin dan mewujudkan kejayaan Islam. Nah, ini merupakan beberapa contoh tokoh-tokoh pada masa kerajaan Turki. Ada Rashid Pasha, Muhammad Sadiq Rifaid, dan Muhammad Ali Pasha. Oke teman-teman, itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari saya mengenai awal westernisasi di Turki. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.